Halo, oke. Halo, tes tes. Dengar suara saya? Terdengar, Pak? Benar, Pak. Benar, Oke Pak. ya. Sudah siap semua ya laptopnya ya? Pak. Oke ya, oke. Kita mulai ya, Edward ya. Oh iya, baik. Edi, Iya, oke. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siang ini kita bisa berjumpa untuk tutorial ya, software Prosper. Jadi nanti silahkan nanti akan ada tutorial dari Mas Edward ya, angkatan 2019 terkait SFP. Silahkan nanti untuk kedepannya silahkan dieksplor lebih ya, untuk ESP, untuk pompa-pompa yang lain dan sebagainya. Jadi di Prosper itu banyak menunya, jadi bisa kalian eksplor lebih lanjut kan gitu ya. Barangkali ke depan misal untuk KP dan sebagainya membutuhkan, nah itu silahkan dieksplor sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Untuk yang kedua kaitannya sama final project akan saya share nanti sore ya, nanti sore. Nah silahkan nanti sore dilihat MMP-nya. Nanti akan saya kasih waktu, mungkin nggak lama, maksimal di 5 hari mungkin ya, maksimal di 5 hari untuk project tersebut. Nah, soalnya berdasarkan yang sebelum-sebelumnya dikasih waktu 1 bulan juga nggarapnya juga di akhir-akhir kan gitu ya. Jadi mending waktunya saya beri 5 hari. Nanti mungkin ada beberapa perlu klarifikasi dan sebagainya. Saya masih punya waktu untuk melaksanakan itu, gitu ya. Apakah nanti ada tes software dan sebagainya, nanti saya lihat berdasarkan hasil yang ada dikumpulin. Kalau saya sekiranya misal masih ragu, akan saya laksanakan tes software dan sebagainya. Mungkin nggak semua, cuma eh, beberapa. Nah, atau yang nggak tes hanya beberapa, sisanya tes semua lah itu. Ya, nanti kita lihat berdasarkan dokumen yang kalian kumpulkan, laporan yang kalian kumpulkan kan gitu. Oke, belum tentu dan bisa jadi ketika tes software itu tidak semua satu kelompok. Misal satu kelompok 3 orang, ya saya minta hanya satu gitu, bisa jadi seperti itu. Jadi nanti saya lihat seperti apa. Lah, eh, saya cermati juga track record dari kalian kan ya, sebelum-sebelumnya seperti apa lah. Nah, itu yang potensial, kemungkinan potensial untuk saya pengen tahu perkembangannya sejauh mana kan gitu ya. Kalau nggak berkembang ya ya sudah lah kan gitu ya. Oke, mungkin itu untuk pengantarnya. Silakan Mas Edward, silakan untuk memandu tutorialnya. Jangan lupa direcord. Teman-teman yang lain juga silakan dicermati. Nanti dieksplor lebih ya kalau sekiranya untuk kedepannya untuk software ini. Oke. Ya, Safira. Kenapa Safira? Oh iya Pak, izin bertanya. Ini terkait presensinya bagaimana ya Pak? Nanti saya presentasikan. Baik, terima kasih. Oke. Oke, ada lagi? Oke ya. Untuk kelompoknya kemarin kan sudah saya bagi kelompok ya. Untuk yang metode pengetahuan buatan ya. Yang kapan hari saya random itu kelas kelas metode pengetahuan buatan kan ya. Iya, Pak. Oh, ya wis, kelompoknya mengikuti itu ya. Kelompoknya mengikuti itu. Nanti final projectnya kelompoknya itu. Nanti untuk tes software atau klarifikasi laporan dan lain-lain ya nanti saya akan lihat. Bisa jadi nggak lihat pertama per kelompok, lihat kedua tentu per personal berdasarkan eh, track record sebelum-sebelumnya kayak gitu. Oke, iya Caca, ada apa Caca? Izin bertanya, Pak. Untuk Ya, kelompoknya itu kelompok yang tugas terakhir itu apa, Pak? ya, Oh iya, iya, Pak. Terima kasih. oke, oke ada lagi? Cukup ya. Oke, silakan Edward. Oke, kalau gitu saya mulai ya untuk apa namanya simulasi metode Sakrat PAM. Mungkin kita akan
meninjau terlebih dahulu apa itu sakrotam. Jangan lupa direkod ya, Edward. Oh ya Pak. Sebentar. Recording in progress. Oke, ini sudah tertampil ya kan ya di layar masing-masing. Sudah, Kak. Sudah, Mas. Oke, saya mulai. Yang pertama ini kita akan memulai apa itu sih sakrotam ini. Sakrotam ini adalah metode atau artificial leaf ya, metode pengawatan buatan yang umumnya juga cukup yang paling lama atau cukup tua ya, yang paling di Amerika Serikat itu pasti digunakan yang seperti ini dulu-dulunya. Sampai saat ini juga masih digunakan untuk sumur-sumur yang dangkal dan juga sumur yang untuk vertikal ya, karena ini hanya cocok untuk vertikal dan sumur yang dangkal. Oke. Yang pertama itu kita akan belajar mengenai prinsip kerjanya, bagaimana si sakrotam ini bekerja, bagaimana dia bisa mengangkat minyak dari reservoir ke permukaan. Yang pertama itu ada namanya penggerak, yaitu prime movernya di sini. Penggerak ini dihasilkan oleh tenaga listrik atau bisa juga pakai tenaga solar. Kemudian ia akan menggerakkan dari gerakan rotasi ini ke reduction gear yang akan mengubah torsi dari gerakan prime mover yang cukup cepat rotasinya. Ya, siapa ya? Oke, saya lanjut ya. Kemudian dari reduction gear ini akan disalurkan tenaganya ke dalam rotary counterbalance ini dan pitman. Nah, di sini ini ada perpindahan energi. Yang pertama dari gerakan yang secara perputaran ini rotasional akan menjadi gerakan translasi, yaitu naik turun untuk menggerakkan polish rodnya ini. Nah, polish rod ini menyambung ke dalam plunger yang akan menggerakkan naik turunnya sebuah valve, traveling valve dan standing valve ini. Nah, saat dia bergerak ke atas, maka si traveling valve ini akan membuka untuk menyedot minyak yang ada di dalam reservoir. Kemudian, apabila saat di downstroke, ia akan memindahkan yang dari sedotan dari pump barrel ini yang dihasilkan oleh traveling valve tadi akan mendesak ke atas untuk mengisi di topping anchor ini. Dan ini akan gerakannya terus-terusan ya hingga sampai melalui ke permukaan. Kemudian kita akan bagaimana sih cara membaca sakrotom itu unitnya. Di sebuah sakrotom ini sebenarnya ada seperti ini ya, plat besi gini. Ini adalah merek dan tipe apa yang digunakan sakrotam itu. Misal seperti penggunaan sakrotam seperti ini, yaitu C228, 213, 86. Bagaimana cara membacanya? Yang pertama itu C di sini itu mengindikasikan bahwa ini jenis unitnya, yang berarti adalah konvensional. Mungkin kalau kita nanti ada kodenya yaitu A dan M, itu bisa berarti air balance dan Mach 2. Untuk kebetulan nanti simulasinya adalah menggunakan yang konvensional. Kemudian lanjut ke kode 228, ini adalah peak torsi rating atau puncak torsi ratingnya. Ini di satuannya adalah ribuan per pounds. Jadi ini adalah 228.000 in per pounds. Kemudian D di sini adalah gear reducernya atau gearbox yang itu dia akan menggunakan gear reducer apakah double atau single. Kalau kita yang di sini D ini berarti double. Kemudian ada 213 di sini. Ini mengartikan bahwa adalah polish rod ratingnya. Nah, polish rod rating ini akan adalah maksimum polish rodnya yang mampu yang ditahan oleh sakrotam ini. Kemudian yang 86 ini adalah stroke length atau panjang langkahnya. Jadi gerakan yang
berputar itu, nanti yang di counterbalance-nya itu adalah panjang angka yang dari ini, jadi ada 80. Oke, mungkin ini agak sekilas kegagalan yang sering dilakukan, yang sering terjadi di sakropam, yaitu ini ada gesekan di antara tubing ya, karena sumurnya mungkin ini tidak vertikal. Jadi rod string yang ada di sini itu dia menggesek saat dia gerakan translasi polis rodnya naik dan turun, sehingga menggesek apa namanya tubing ini, sehingga ada kerusakan pada tubing. Kemudian sering juga terjadi kepasiran pada traveling valve. Kepasiran ini sering dijumpai karena pada kondisi sumur-sumur yang banyak pasirnya ya. Biasanya cara mengatasinya itu menggunakan mud anchor ini, biar agar pasir-pasir ini tidak tersedot, yang tersedot hanya minyaknya saja. Oke. Sebelumnya ini sudah dibuka ya, apa namanya, software Prosper Petrex-nya. Untuk datanya apakah sudah ada ya, teman-teman? Halo? Belum, Mas. Belum ya? Ya, ini mungkin bisa di screenshot dulu datanya. Ini adalah data properties yang kita akan nanti masukkan ke dalam Prosper. Ya, mungkin bisa di screenshot dulu. Oke, maka sudah ya. Oke, saya anggap sudah ya untuk meng-screenshot data dari properties yang akan kita lakukan simulasi nantinya. Kita akan lanjut menggunakan Prosper. Oh, sebentar. Ini tampilan Prosper saya terlihat apa belum ya? Apakah masih di PPT? Tutup, Mas. Tutup ya? Oke. Iya. Oke. Apa sudah terlihat kan ya? Sudah, Mas. Oke. Oh ya, ini kita mulai aja, langsung aja. Untuk nanti bisa diikuti juga bagaimana mengisi properties ini. Oke, kita akan mulai dari summary-nya dulu, yaitu di bagian sini, kolom ini. Kita bisa klik dua langsung. Untuk sistem summary-nya, kita pakai fluida, yaitu oil and water. Kemudian metodenya ini adalah black and oil. Kita isi seperti default aja seperti ini, single stage operator, BPT-nya disable warning, seperti ini. Nanti kita hanya mengganti aja di calculation tab-nya ini, karena ini masih offshore, sedangkan Sakuratom itu rata-rata ada di onshore. Ya. Kita ganti online ini. Kemudian metodenya kita bisa ganti juga di sini menjadi Sakropam. Ini juga bisa yang lainnya betul, tapi kali ini kita akan belajar tentang simulasi Sakropam. Oke, kalau kita sudah men-setting ini, kita bisa ke down saja, diselesaikan. Kemudian kita lanjut ke kolom PVT include data. Oke, sini ada menu, yaitu untuk mengisi parameter-parameter atau properties yang akan kita gunakan untuk mensimulasikan Sakropam nantinya. Pertama, tadi udah di screenshot ya, mari diisi aja sesuai data yang tadi. Ini ada 150. Oil gravity-nya adalah 45 API.
Garis gravity-nya adalah 0,68. Konversalitinya 60.000. Untuk mol per 2S-nya ini kita masukin aja default aja karena tidak ada data yang untuk diisikan. Kemudian apabila nanti kalau mungkin punya data laboratorium, ini bisa memajikan data ya untuk biar bisa memilih korelasi-korelasi yang ada di sini. Nanti kebetulan data kita hanya terbatas, ini tidak ada data laboratorium, jadi kita gunakan yang default aja yaitu GLASO sama dan kualifikasinya adalah Bell et al. Tapi nanti kalau punya data laboratorium, kita nanti bisa pakai menu match data yang ini. Nanti kita isi aja di sini, nanti kita bisa matchingkan di sini, nanti kita keluar ini kok di sini. Nanti bisa kita pilih mana yang paling mendekati korelasi yang cocok buat di PPT match data. Di sini kita PPT sudah isinya seperti ini, kita downkan aja, selesaikan. Oke, kita lanjut ke IPR datanya. Di IPR data ini ada menu seperti ini, reservoir modelnya. Ini bisa memakai PIN Reproduction Index dan Vogel, Convoicet, dari Sipet Prefix. Namun kali ini kita akan coba yang simpel aja, yaitu Production Entry. Production Entry ini kita isi sesuai data ya, yaitu 1500 SIG. Reservoir temperatur adalah 130. Water cut kita isi 0 aja dulu. Nanti kita buat casing yang ada water cut-nya seluruh sini. Oke. Jadi langsung kita saja di calculate. Oh ini jangan lupa ya, produktivitasnya kita isi aja, kita anggap yang penuh adalah 1. Ini akan terlihat apa namanya, result dari plotting dari yang IPR kita masukkan data-datanya. Oke, bisa terlihat IPR-nya yang garis warna merah ini. Oke, kita lanjut tadi langsung. Ini kita bongkar aja. Bentar, Edward. Oke, Pak. Yang IPR tadi yang temperaturnya nggak usah ditampilin ya, biar nggak bingung dikira apa nanti. Okay. Nah, yang tadi ya. Nah. Oh iya Pak, siapa? Nah. Coba ngeplot tadi loh, yang plot. Iya ini. Nah. Problemnya ini kita bilang. Pressure aja ya, biar nggak bingung. Aja ya. Biar IPR. Ini. Oke. Oke. Oke, kita lanjut langsung ke untuk pengisian selanjutnya. Kita lanjut ke equipment datanya. Ini adalah untuk mengisi kedalaman sumur, mana kondisi sumurnya. Kita bisa langsung klik saja di bagian yang ini, deviation survey. Ini kita bisa isi kedalamannya yang sesuai data ya, itu 2900 feet. Yang pertama ini kita kasih 0 dulu karena pasti ada jarak yang dari pusat sampai ke tubingnya. Dan ini 2900, terus vertikalnya 2900. Ini kita juga bisa isi surface equipment, kita nggak pakai surface equipment. Kalau ingin kita lihat surface equipment ini adalah diisi seperti manifold dan lain-lain. Kita akan lanjut langsung ke downhole equipment saja. Kita pilih yang di tipe ini nomor 2, kita bisa langsung pilih tubingnya. Kita isi tubingnya, kedalamannya sesuai sama kedalaman vertical depth yang tadi, yaitu 2900 feet. Dengan tubing diameternya sesuai data yang tadi 2,992.
Angka yang dapat adalah 12 desimal 9 adalah 6 ya. Ini juga sebetulnya 12. Oke, ini ya untuk pengisian tubing inset diameternya, kemudian outer diameternya, casing dan lain-lain. Oke, kita down aja di sini. Dan untuk geothermal gradient ini kita isi sesuai data yang tadi ya. Untuk overall heat transfernya ada 8. Formation measure depth-nya yaitu 2.900 dengan formation temperaturnya itu 100. Untuk average stability kita biarin seperti ini aja, default aja dari prospernya. Ini kita bisa lihat hasil yang downhole-nya. Kita bisa klik summary ini. Maaf. Harusnya 60. 30 seperti ini. Nah, ini adalah hasil untuk pengisian equipment datanya. Kita bisa lihat bagaimana dua dimensi downhole-nya ini. Bisa diklik draw downhole-nya ini. Di tubingnya ini berapa 2,99, kemudian ininya 3,5, kemudian anulusnya sekitar 6,3 ini. Oke, kita lanjut. Lanjut ke IPR versus workflow-nya ya. Kita masuk ke calculation. Ini ada sistem IPR plus PLB. Ini kita hilangkan dulu. Kita akan lihat dulu natural flow-nya seperti apa. Oke. Ini adalah kurva untuk melihat IPR dan VLP-nya. Kita isi top node pressure-nya sesuai yang ada di data ya, 100 PSIG. Untuk surface equipment dan korelasi-korelasi lainnya, ini biarkan seperti ini aja, default. Kemudian kita bisa langsung kalkulasi dari data yang ada. Seperti ini adalah data yang sudah dimasukkan, hasilnya seperti ini. Ada intersection ya di sini, berarti sumber ini masih bisa berproduksi dengan natural flow. Terus gimana kalau kita buat kasus, kita bisa klik cases ini, semisal tekanannya kita kurangi dan dari kita 500, 1000 dan 1500.
Ketiga kasus, maka kita kalkulasi lagi. Oke, untuk yang reservoir pressure dengan tekanan yang 500 psi itu sejauh ya, ini juga tidak bisa produksi, tidak ada perpotongan antara IBR dan BLP. Kemudian yang 1000 juga belum bisa potongan juga, tidak ada intersection di sini. Liquid rate-nya juga tidak memunculkan data hasilnya. Tapi yang 1500 masih bisa berpotongan. Oke, kita akan lanjut bagaimana supaya reservoir ini bisa berpotongan, yaitu menggunakan artificial lift separatornya. Kita bisa down. Kita bisa kembali ke option summary. Kita pakai metode yang sakroton. Kita tunggu prosesnya. Oke, sudah. Kita isi sakroton input datanya yang sebelah sini kolom ini. Oke, kita akan isi sesuai data yang sudah kalian screenshot tadi, yaitu di pump-nya yaitu 2900 sesuai kedalamannya. Pump volumetric efisiensinya kita isi 90. Pump diameternya sesuai data yaitu 2,5 inch. Surface strukturnya ini kita bisa pakai yang maksimal tadi sesuai spesifikasi yang C228-21386, bisa pakai 86 inch. Dengan pumping speednya ini adalah 18 strokes per menit atau 18 SPM. Kemudian di root numbernya ini adalah untuk menentukan plunger yang akan berjalan. Datanya yaitu 2,5 inch, yaitu dicari salah sekitar 767. Oke, plunger diameternya udah 2,5 ya. Ini juga bisa misal kalau kalian punya data yang berbeda, misal plunger diameternya 2,75 atau apa. Tapi kali ini kita menggunakan plunger yang ukuran 2,5. Oke, untuk gas anchor-nya yaitu yang bagian bawah dengan efisiensinya yaitu kita buat yang paling bagus yaitu 1, dengan annulus area-nya yaitu 36 inch. Kita kalau sudah seperti ini kita bisa downkan ini. Kemudian kita bisa pilih menu. Ini biasanya langsung muncul ya seperti ini di pinggir anunya kayak ada Edward, halo Edward. Oke, Pak. Oh, menunya ketutup ya, adik-adik ya? Ketutup. Bentar, saya coba geser. Ya, itu kayaknya oke. Nah, udah tadi ketutup. Ini baru nampak. Oke, sip. Oke, untuk menunya kita pilih yang ke desain ini ya untuk mendesain sakroton kita. Jadi kita bisa pilih sakroton yang ini. Nah, ini kita udah ke menu sakroton desain, kita isi sesuai yang data kita punya. Untuk ilgavity-nya ini udah benar ya, sesuai data 45, 0,8, water salinity 8.000, GOR-nya 160. Dan kita ke desain inputnya ini performance depth-nya ini sama dengan pump depth-nya yaitu 2900. Dan unit efisiensi misal kalau sakrotonnya masih baru gitu, atau kalau udah lama ya mungkin sekitar 75%, kalau masih baru ya 90% ataupun 100% itu bisa diisi. Kita akan gunakan 75%. Bottom hole temperatur sesuai data yang tadi yaitu temperaturnya yaitu 130. Kemudian wellhead temperaturnya adalah di 60. Wellhead pressure-nya sesuai tadi yaitu 100 psi. Oke.
Kemudian period selection ini kita biarkan aja karena kita udah milih pas di desain input yang awal tadi. Untuk root grade-nya ini kita pilih yang K. Ini punya ada keunggulan masing-masing ya. Bisa jadi root grade-nya ini mempunyai keunggulan, misal dia tahan korosi dan lain sebagainya. Oke, kita pump intake pressure ini adalah kita isi 1000 psig. Nah, oke. Kalau sudah terisi semua seperti ini, kita bisa langsung ke mengkalkulasi. Klik. Ini dia hasil sudah yang kita input properti yang tadi sudah tersajikan data hasil perhitungannya dengan actual pump speed-nya yang kita masukkan 8 SPM. Dia bisa berproduksi liquid production-nya sekitar 1067,45 stop tank barrel per day. Kemudian ini peak polish rate-nya 9877 pounds per day dan minimum polish rate-nya 1. Berarti ini kan masih mencakup yang spesifik yang tadi ya, yaitu C22. Oh, mohon maaf. Ini kita masih belum pumping unit seleksinya masih kita belum ganti sesuai spesifikasi yang tadi C228. 1386. Yang ini. Oke, ya ini ya, kita harus pilih ini ya, pumping speed-nya ini kita sesuaikan dengan data yang tadi pas awal. Kita akan mengkalkulasi ulang. Nah, ini kita bisa lihat actual production-nya yaitu 1053,73 dan peak polish rate-nya 95456, di mana ini masih mampu ya untuk peak torsi rating-nya ini kan masih 228, berarti masih bisa kuat, pumping unit seleksinya ini masih kuat untuk menahan beban yang dihasilkan dari produksi operasinya sahabat kami. Kemudian ini adalah road load. Road load ini adalah beban yang masih plunger saat dia upstroke dan downstroke. Misalnya ini dia masih upstroke, dia peaknya ada di sekitar 9.715 ya, bisa kita lihat di pojok sini nantinya. Atau kemudian dia akan lanjut ke turun ke bawah. Di sini adalah saat downstroke-nya. Dan ini akan berulang lagi seperti ini, upstroke dan downstroke. Ini adalah kurva perjalanan dari si plunger itu yang didapatkan dari beban mengangkat fluida yang ada di reservoir. Untuk torsi plotnya, inilah beban yang diterima torsinya yang itu saat dia berputar. Ini ada angle-nya ya, kan dia akan berputar 360 derajat di saat dia di angka 40 derajat putarannya, maka dia akan menerima beban sekitar 126.000, dan pada saat di 90-an atau 100 dia kan kurang ya di ini torsinya, kemudian dia naik. Ini akan berulang terus selama perputaran yang sesuai dengan angle atau derajat perputaran. Ya, mungkin kita bisa langsung lihat, ini kita bisa downkan gimana sih hasil TPR versus IPR-nya yang tadi. Kita bisa down yang ini. Kita bisa langsung calculation sistem LPR versus VLP. Oke, ini kan yang tadi masih yang natural nih hasilnya kan. Ini masih yang natural, reservoir pressure yang 500, reservoir pressure yang basis-nya 1000, dan reservoir pressure yang 1500. Nah, kita bisa langsung mengkalkulasikan supaya ini teraplikasi, yaitu metode Sagrada. Oke.
Ini ya, jadi perubahan data yang di reservoir 1.500 karena ada peningkatan liquid rate ini menjadi 889,71. Oil rate-nya juga sama karena kita nggak masukin water cut-nya masih 0%. Kita juga bisa mengikan ini, bisa kita ekspor. Nah, ini dia hasil yang dari IPR versus TPR yang udah kita kasih metode sakrotbamnya. Oke, mungkin hasilnya seperti ini. Mungkin ada yang ditanyakan atau yang bingung pada saat memasukkan data ataupun yang lainnya. Ya, oke. Ini, halo. Ya, Edward. Iya. Halo. Halo. Oke, mungkin tunjukkan yang hasil 3 case itu tadi. Kenapa kok yang tadi kan kayak grafiknya aneh itu ya? Biar mungkin saya coba nambahkan. Yang setelah dipasang sakrot pump tadi loh. Yang sistem yang tadi. Oke. Nah, ini yang coba case yang 500 reservoir pressure. Nah, itu kan aneh ya. Oh iya. Nah, karena ya IPR-nya itu ya karena reservoirnya turun itu IPR-nya di angka ini 200 berapa itu? 250-an itu loh, Edward. Iya. Ya, sebenarnya kan IPR-nya segitu. Nah, ya kayak gitu ya. Karena kurva IPR-nya kan kemampuannya dengan reservoir segitu, kemampuannya tinggal segitu gitu. Itu secara hitung-hitungan IPR-nya. Itu kenapa kok aneh itu grafik birunya di situ kan gitu ya. Okay. Nah, itu. Nah, jadi nanti kalau seperti ini gimana ya? Nanti bisa disesuaikan. Misal pas pompanya dan sebagainya, mungkin torsinya diperlambat sehingga nanti menyedot yang AOFP dan kenyala itu bisa kesana. Ini kan termasuk aneh ya. Halo, Edi, Halo Pak. Suara saya jelas enggak? Ini putus-putus Pak suaranya jenengan. Oke. Nah, sekarang jelas. Sudah Pak. Nah, itu kenapa kok kayak grafiknya aneh itu ya, IPR sama OPR-nya kok modelnya kayak gitu, saya baru nemu kali ini lah. Karena itu tadi IPR-nya itu dengan reservoir pressure yang tinggal 500, dia itu AOF-nya sekitar 250 itu loh. Coba Edward yang grafik yang merah. Coba, nah di situ AOF-nya kan tinggal segitu ya. Iya. Nah, jadi dipasang pompa kegedean ya, motongnya di sini. Coba nanti kalau ini seperti apa ya? Jadi nanti bisa pompanya disesuaikan. Misal putarannya RPM-nya diturunin sehingga lebih lambat, sehingga sedotnya juga lebih sesuai dengan kurva IPR-nya sehingga nggak melebihi AOF dan sebagainya. Lah itu nanti bisa disesuaikan di pompanya. Dan yang 1000 coba. Jadi nggak bingung, Pak itu kok ada kurva IPR kayak gitu lah. Sama kayak 1000 ini AOF-nya kan nggak itu pas itu kalau dipasang di pompa jenis ini dengan efisiensi pompa yang seperti tadi. Ini pas di AOF. Nah, nanti berarti pada pelaksanaannya nanti bisa disesuaikan, misalnya RPM-nya disesuaikan sehingga nanti di bawah AOF
OF dari IPR AOF-nya dan sebagainya lah. Pada prakteknya seperti itu. Mungkin bisa ditunjukkan Edward itu kan watercard-nya 0. Oke. Nah, bagaimana kalau misal watercard-nya misal mungkin ini kan ketika 0 kan seperti ini ya. Iya, Bagaimana kalau misal watercard-nya sudah 60 atau 80 itu bisa nggak di sensitivity watercard-nya? bisa Pak. Ini kita buat kasus Ah, aja Pak ya ah, dengan ya, watercard. oke. Sembari Edward ngisi itu ya watercard-nya misal ya. Nah, top node pressure atau apa ya, nodal yang top ini ya, paling atas ya, itu berarti yang angka 100 PSIG ini adalah tekanan wellhead ya. Nah, karena tadi Edward di sistemnya dia tidak ada surface. Jadi top node pressure-nya, nodal paling atasnya yaitu di PWH. Berarti 100 ini adalah PWH. Gitu ya. Jadi jangan bingung. Oke, gimana? Gimana? Oke. Oke, ini saya coba untuk mengkalkulasinya. Heeh. Oke. Oke. Yang langsung yang 1.500 coba. Yang 1.000 Atau yang ini yang ini bisa terlihat ya. yang ini watercard-nya 30%. Artinya 30% dari aktual produksinya ini watercard-nya 264. Jadi untuk yang biru ini apa berarti? Biru ini OPR-nya ya? Ini bisa dilihat. Yang VLP-nya ya bisa dilihat itu. Berarti angkanya sekitar dapatnya 800 ini ya. Karena pompanya di set segitu gitu ya. Oke. 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 Ini bisa dilihat ya. Coba. Yang watercard 60. Beda ya. Jadi titik potongnya atau nanti dapat liquidnya juga beda ya. Jadi sedikit banyak akan mempengaruhi. Karena apa? Ya itu tadi ya, kemampuan misal polish root-nya berapa beban maksimumnya dan sebagainya lah, itu kan nanti yang mempengaruhi kan gitu ya. Belum lagi ini gasnya kan tadi 160 ya, gas oil rasionya. Nanti kalau gas oil rasionya relatif tinggi lah, itu nanti beda lagi nanti komposisi fluidanya gitu. Oke. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan atau didiskusikan. Kayaknya lebih simpel ya daripada Pepsim ya ini ya. Caca. Halo? Iya, Pak. Kalau saya Gampang mana antara ini sama Pepsim? kalau dilihat sekilas sih sepertinya lebih mudah ini, Pak. Oke, coba ya. Nah, ya nanti dicari yang Iya, Pak. oke. Dicari yang lebih friendly bagi masing-masing ya. Bisa jadi kita beda friendly menurut ini user friendly ini ya, tapi menurut orang lain bisa jadi masih bingung ini ya dan sebagainya. Oke, lah ini menjadi opsi ya, menjadi opsi ketika untuk simulasi dan sebagainya. Jadi tidak hanya terpatok Pepsim. Jadi bisa software lain pun kalian bisa kan gitu ya. Nanti silahkan di explore lebih. Nanti kan gini, untuk final project nanti kan ada kelompok dan kemarin saya bilang ada yang individu. Nah, nanti akan untuk individu itu akan saya minta spesifik untuk kaitannya Prosper biar kalian belajar. Oke, ya Lilo silakan. Ya, permisi Pak, izin bertanya mungkin ke Mas Edi ya. Mau tanya ini Mas, tadi kan di PAM unit selection itu kan harus ada ketentuannya dalam memilihnya ya di design result. Iya. Itu yang diperhatikan itu nilai apanya aja ya Mas? Kan di sini ada strong lens, maximum strong lens, Victor rating sama force road rating. Nah, yang di design resultnya itu yang diperhatikan itu nilai apanya aja biar sesuai sama ininya. Oke. Oke, kalau yang ini kan pumping unit selection ini kan udah ada ketentuannya ya, standar dari stroke length-nya berapa, 62, maksimum stroke, misal yang ini yang maksimum stroke-nya ada 86 dan Victory rating-nya 228 ini. Nah, misal kayak yang kasusnya yang seperti ini, yang pakai plugin C228,
Misalnya yang picture ratingnya, kita bisa lihat di sini, peak polish rate-nya ini. Polish rate ratingnya kan 213 nih. Di sini maksimumnya. Nah, kalau yang di sini, kan masih 9.500. Berarti kan dia tidak melebihi dari standar dari ini. Berarti kemampuan pompa ini mampu untuk mengoperasikan, mengangkatkan fluida ini ke permukaan. Kemudian untuk stroke length-nya sendiri, maksimum stroke length-nya ini adalah putaran dari stroke length-nya, yaitu panjang langkahnya itu. Ini supaya tidak apa namanya? Apa namanya? Itu loh. Yang di seperti ini. Sekarang kita lihat PPT-nya lagi. Oke, lihat ya, kita lihat di gambar dari sekerapannya. Nah, ini stroke length-nya yang tadi itu kan 86 ya. Nanti ini pergerakannya maksimumnya di sini di 80, maksimalnya 86. Misal nanti kita desain resultnya masih diangkat di bawahnya itu, maka nanti berarti ini masih bisa mengoperasikan fluida itu ke atas gitu. Maksudnya mengangkat fluida itu ke atas. Ya, itu Lilo. Oh, berarti izin masuk ya feedback, Mas. Oke. Berarti disesuaikan sama yang stroke itunya tadi ya, Mas, ke apa lebih ngambil di bawahnya nilainya gitu karena biar bekerja juga gitu. Iya, kalau melebihi itu kan ya nanti kan si pumping unitnya itu kan kalau melebihi itu bisa jadi terjadi kerusakan gitu, entah itu prosedurnya patah kalau melebihi dari beban yang apa namanya dihasilkan gitu. Oke, Mas. Boleh tanya lagi, Mas? Oke, silakan. Oh ya itu kan di tadi kan picture query ratingnya kan kayak sudah memenuhi ya Mas di bawah, Masnya di bawah nilainya dari pumping unit selectionnya. Nah di ini Mas di strong line sama maximum strong line ini kan 86 ya maksimalnya ya Mas ya. Nah tadi yang saya lihat di ininya pump strong line-nya di sini 94 ini itu kan lebih besar dari maximum strong line-nya. Ini berpengaruh apa enggak ya Mas? Nah, ya ini untuk pump strong link-nya ini adalah yang di plunger-nya ya, bukan yang di strong link yang di sininya. Nah, ini pump strong link-nya itu yang ini di pump barrel-nya ini. Ini pergerakannya ini. Jadi ini nggak berpengaruh antara dari pump strong length sama strong length yang ini. Jadi ini agak berbeda ya. Ini. Dan yang maksimum Oke Mas, jadi yang mungkin ada itu di aja. sini. Mas. Oh, Makasih. oke, oke. Ya, jadi yang coba yang anu ya, maksimum strong length yang di Lapkin ini yaitu yang 86 itu sebenarnya adalah maksimum length strength yang ada di sini. Sedangkan yang dihasilkan desain pump yang tadi yang Lilo katakan 94 yaitu ada di pump barrelnya ini, di plunger-nya ini. Ya, jadi dua variabel yang berbeda gitu. Oke. Maka sudah jelas ya Lilo. Apa ada feedback Lilo? Sudah Mas, terima kasih Mas. Oke. Yang lain? Ya, izin aja, Mas. Oke, silakan. Buat road number-nya itu ditentuinnya pakai faktor apa aja, Mas? Yang mana? Mohon maaf, terputus tadi ya. Yang road number, Mas. Oh, road number. Road number Iya. ini kita sesuaikan ininya, apa namanya, plunger diameternya. Kan tadi di data PPT itu kan 2,5 inch ya. Nah, ini kita cari nih yang 25 inch. Karena tiap masing-masing road number ini plungernya itu beda-beda. Ada yang 4,5, ada yang nah ininya. Jadi kita menyesuaikan dari plunger diameternya aja. Ya.
Oh, baik Mas, terima kasih. Sebenarnya kalau di kasus lapangan itu beda-beda ya. Bisa jadi operatornya itu menggunakan yang agak lebih besar atau plunger jammernya yang lebih kecil. Itu disesuaikan dengan apa yang ada di lapangan tersebut. Cuma kebetulan kasus ini kita pakai yang 2,5 inch. Nambah ya kaitannya road number ini ya, siapa Fikri ya tadi ya. Jadi selain road number itu kaitannya dimensi, sebenarnya juga nanti di bahannya, bahan dari roadnya itu apa. Misal kalau kalian buka buku Tan Nguyen itu ya, kalau K itu dia termasuk korosif. Jadi bahannya dia korosif. Misal nanti ada D, ada C, coba ada nggak? Nah, itu dia non korosif. Nah, itu bisa dilihat nanti di. Jadi selain dia kaitannya road numbernya, itu nanti nentuin. Itu kan keluaran produknya ya, keluaran dari pabrikannya. Road ini spesifikasi dimensinya seperti ini lah. Sekaligus ada grade-nya itu tadi yang perlu diperhatikan juga. Apakah K atau C atau D atau E lah. Itu bisa di kaitannya bahannya gitu. Oke, itu. Di Tan Nguyen ada itu IPA road. Termasuk di situ ada maksimum tensile strength-nya berapa, kekuatan tariknya berapa dan sebagainya itu ada. Oke. Oke, ada lagi? Nanti itu ya, Mas Edward, tolong nanti kalau sudah hasil rekamannya nanti diupload, nanti kirim ke saya biar nanti saya share ke kelas gitu ya, Iya, baik Pak. untuk recordingnya. Nah, mungkin bisa ini Mas Edward yang ini, kenapa yang di apa ada yang apa itu lah bawah itu ada yang egg, ada yang centang lah itu. Coba. Oh, ini Nah, itu sebagai penanda ya. Nah, itu dijelaskan juga. analisis summary-nya Pak. Jadi kita bisa mengisi inflow-nya ini masih X, kita bisa dulu. Kita bisa kalkulasi di sini juga Pak. Jadi kalau yang X itu berarti belum di itu ya, bisa jadi belum di input atau kalau sudah di input belum dikalkulit, jadi belum di running, kayak gitu ya. Itu sudah jadi centang kan gitu ya. Top node pressure-nya, ini tekanan PWH ya. Ya, yang di wellhead ya Pak. Yang di... Ya itu tekanan di wellhead. Karena sistemnya yang tadi didemonstrasikan itu kan sistem dari bawah sumur sampai ke wellhead. Kan tadi nggak ada yang surface itu kan nggak ada tadi kan. Iya. Oh, iya. Coba buka yang surface biar ke Bang Edward. Mana? Yang surface. Itu bisa dilihat ya, surface equipment. Ini bisa. Termasuk itu coknya itu ada ya itu. Itu bisa dilihat itu ya. Pipanya ukuran berapa, diameternya berapa. Nah, itu ya pipa-pipa pipeline lah. Kalau kalian di Pepsim itu bahasanya pipeline ya situ ya, pipeline. Koordinatnya TVD line. Coba ada enggak? XY ya, itu koordinatnya ya. Misal, oke. Oke gitu ya. Itu kalau misal mau nambahkan ada pipeline-nya. Jadi ada pipeline-nya di situ. Saya coba yang tadi bentar. Nambah separator bisa nggak? Surface ya Pak. Pipeline ya itu ya. Oh nanti
cuk sama fittingsnya saja. Cuk fitting. Oke. Oke. Ya berarti nanti mainnya gimana kalau pengen tahu tekanan separatornya lah nanti di top node pressure itu tadi ya. Jadi top node pressure itu kalau sistemnya hanya sampai wellhead ya itu tekanan di wellhead. Kalau ini kalian tambahkan surface equipment pipa, pipeline ya berarti nanti top node pressure-nya adalah tekanan di separator gitu ya. Untuk teman-teman semuanya ya. Jadi jangan bingung istilah top node pressure yang tadi, Mas Edward. Kalau ini kalian tambahkan surface, berarti top node pressure-nya adalah tekanan di separator lah, kayak gitu. Ya, kalau kalian tambahkan di pipeline-nya ini. Oke. Ada yang ditanyakan nggak dari teman-teman semuanya? Cukup? Ya, nanti berarti oke ya, cukup ya berarti ya, Caca ya. Nanti kalau ada pas running dan sebagainya, pengen tanya, bisa tanya Mas Edward ya, bisa ya Mas Edward ya. Nggih, bisa Pak. Nanti kalau nggak punya nomornya, silahkan cari, tanya ke teman-teman dan lain-lain. Oke, gitu. Oke, kalau gitu, nih saya tutup aja mungkin ya Pak, software-nya. Iya, silahkan. Bisa di itu recordnya juga bisa di Oke ya, gitu ya. Nanti final projectnya saya upload ya maksimal di jam-jam Recording 6 sore stopped. ya. 6 sore ya nanti. Gitu ya. Nanti waktunya 5 hari. Mungkin itu untuk yang kelompok, untuk yang individu saya kasih extend waktu 3 hari untuk mengerjakan. Oke. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Edward. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Edward. Oke, sip. Sama-sama. Saya end meeting semuanya ya.